Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Sabtu siang, semoga sehat-sehat ya. Balik lagi bareng gua, Bro Bri, di mana ini? Di Bro Bri Live, Sabtu siang jam 1 rutin kita ngobrol-ngobrol dan bahas invite narasumber seputar startup, seputar product management dan karir gitu ya. Nah, kali ini gua invite teman lama gua, lama banget sih sebenarnya. Dan spesialnya itu sebenarnya adalah ini ya, istiqomah gitu ya bisnisnya gitu ya. Jadi dari dulu sampai sekarang jalan terus dan nggak cuman jalan tapi membesar. Tapi sebenarnya kalau misalnya dilihat ya nanti itu di dalam pembahasannya, bisnisnya itu kayak ya tidak apa sih namanya, nggak sparkling gitu loh. Maksudnya bukan sesuatu yang bersinar atau kalau misalnya sekarang AI kayak gitu-gitu ya. Tapi sesuatu yang fundamental dan basic dan dibutuhkan. Sebenarnya seperti itu. Nah, ini hopefully bisa jadi learning gitu ya buat lo founder yang pengen build bisnis sendiri atau buat lo PM yang paham bahwa sebenarnya tidak harus sesuatu yang novel gitu ya, nggak harus sesuatu yang baru, tapi lo bisa bikin sesuatu yang benar-benar memang kebutuhannya ada, tapi gimana nih caranya supaya benar-benar bisa sustain dan grow, gitu. Nah, langsung gua intro Mas Randy udah di sini. Mas Randy, apa kabar? Assalamualaikum Halo, warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam Saya udah lama warahmatullahi. banget nggak ketemu Brian nih. Lu tuh sekarang basisnya di mana sih? Kayak gua sering lihat status lo lagi di Jogja. Itu ada bisnis lagi di Jogja? Jadi ceritanya gimana ya? Gua merit udah 6 tahun yang lalu lah ya, kalau nggak salah udah mau 6 tahunan ya, enam tahunan lah, benar 6 tahun yang lalu. Itu 2018 gue pindah ke Jogja gitu. Alasannya simple sih, kalau kalau misalnya di Jakarta waktu yang dipergunakan untuk pengantin baru itu akan lebih sedikit dibandingkan di Jakarta. Di Jakarta lebih sedikit daripada di Jogja gitu maksudnya gitu. Karena gua nikahnya pengenalannya cepat gitu ya. Jadi mulai dari kenal sampai nikah itu cuman 6 bulan itu, jadi gue perlu waktu banyak untuk saling mengenal lah gitu. Ya, ya. Itu Jadi sejak itu ceritanya. tinggal di Jogja. Jadi saat ini lo di Jogja sekarang? Enggak. Udah dari kapan ya pindah ya? 2023 pindah ke sini, ke Bandung sebenarnya sekarang, balik ke Bandung Balik lagi. lagi. Kenapa balik ke Bandung? Karena rumahnya kosong dan orang tua kebetulan udah nggak ada, jadi nempatin rumah di sinilah. Dan selain itu alasannya adalah bolak-balik Jogja ke Jakarta tuh biaya mahal gitu. Ya, kalau dulu banget gitu ya sempat sering lah ya PP Jakarta Jogja gitu ya, berangkat jam 5 pagi, pulang jam 9 malam tuh itu masih fine di Jogja. Tapi begitu pas sempat ke Surabaya juga, numpang lahiran anak di situ. 1 tahun di Surabaya, balik lagi ke Jogja juga gara-gara Covid. Nah, itu akhirnya ujung-ujungnya waktu pas di Jogja itu karena bandaranya pindah gitu ya. Otomatis nggak bisa lagi PP kalau di Jogja sekarang gitu. Ya, Dan bandaranya jadi sampai kurang ajar sekarang jauhnya. iya, jadi sampai sekarang pun kalau misalnya mau ke Jogja itu, harus mikirinnya waktunya sebenarnya gitu. Gitu sih. Ya, ya. Bisa sih PP, tapi pasti besoknya teler gitu. Oke, oke. Nah, teman-teman, buat lo yang sudah online, udah live dan lagi nonton gitu ya. Biasanya yang nonton ada 2 Mas, di YouTube dan di LinkedIn gitu ya. Oh, ini nyampe Nah, YouTube linknya juga. Oke, oke, oke. heeh, jadi dua-duanya. Nah, buat lo yang sudah nonton, kalau misalnya lo datang, intro aja diri lo gitu ya. Siapa, di mana gitu ya, lagi ngapain gitu ya, supaya gua kenal lah minimal lo siapa aja yang nonton gua dan narsum kita kali ini gitu ya. Jadi say By the way, hi Mas dan nanti Yulian sekarang di mana sih tinggalnya? gua sekarang di Solo, Mas. Oh, di Solo. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Cuman Dulu kali masih di Pasar Minggu ya kalau nggak salah ya. Pasar enggak, Minggu apa di enggak. Veteran ya? Ya sebenarnya dulu di awal-awal waktu gua awal-awal lah kita kenal itu kan gua memang benar di Pasar Minggu. Nah, terus pindah-pindah di Jakarta itu di daerah Cempaka Putih, terus habis itu di daerah Oke. Jatiase gitu-gitulah. Cuman sekarang di Solo. Solo, iya, iya, iya. Solo enak sih. Pace-nya enak gitu sebenarnya. Ya, ya. Ya, oh ada Mas Ya, Andi. Mas Andi ini rutin nonton nih kayaknya nih. Solo itu iya. enak banget buat kota tinggal hidup gitu ya Mas ya. Ya, gue Tapi setuju, nggak gue enak buat setuju. jajan. Kalau jajan kita ke Jogja.
Tapi gue sendiri ya, terus terang ya, kalau misalnya kerja emang enak Jogja, tapi kerja dan tinggal enak Jogja, tapi kalau misalnya kita mendambakan yang kalau Jogja ini kan sebenarnya gue tinggal itu di dekat sawah sebetulnya gitu. Itu enak sih Hmm. sebenarnya gitu. Tapi maksudnya kalau minusnya di Jogja itu kalau di atas jam 8 malam tuh udah gelap gitu. Jadi kalau misalnya gue ngeliat Solo tuh lebih livable, jadi masih lebih apa ya, masih banyak ada kehidupan lah di atas jam 8 malam gitu, jam 8 9 gitu. Kalau Jogja kan jam 8 9 tuh makin menuju kota aja, makin menuju kota. Sedangkan kita yang di pinggiran tuh udah sepi gitu. Solo itu jam segituan justru malah jam jam nyalanya orang-orang yang jual nasi liwet kan? Salah kan gitu. Kalau di Jogja tuh hanya kotanya aja yang kayak gitu gitu. Tapi begitu kita ke pinggirannya udah mulai sepi gitu jalanannya gitu. Jadi ya kurang livable. Kalau dibilang kurang livable, apa ya? Kalau misalnya kita mau dagang itu pace-nya kurang dapet gitu misalnya gitu. Siap, siap. Ya. Nah, thank you Mas Andi sudah oh ya tadi Mas Andi sudah ini ya, nulis. Buat lo yang lagi nonton juga feel free kalau lo mau nulis kenalan sekalian, kerja di mana, tinggal di mana gitu ya. Kita langsung mulai nih Mas Randy. Lo Wow. pertanyaan pertama sih sebenarnya. Lo boleh kenalin dulu nggak sekarang lo kesibukannya tuh ngapain aja gitu ya, dan company lo tuh kerjaan apa sebenarnya? Mungkin ada yang gue Oke. nggak tahu. Enggak? eh kita main company dulu aja ya, karena company ada Boleh. beberapa, jadi main company dulu aja. Keywords itu berdiri sejak 2005. 2005 itu kita di Bandung waktu itu. Saya masih mahasiswa dan masih belum tahu sebenarnya industri itu mau kemana gitu sebenarnya gitu. Jadi dari situ bermula di Bandung, habis dari Bandung kemudian kita 2007 baru punya kantor. Gue baru punya Oke. karyawan 2007 bulan Mei gitu ya. Ilmunya masih nggak ngerti ya cara ngerekrut karyawan tuh yang baik gimana, manajemen tuh gimana, maintenance tuh gimana gitu. Yang gue tahu adalah gue bisa jualan, gue punya produk dan ada orang butuh. Itu adalah basic knowledge entrepreneur sebenarnya gitu. Mhm. Jadi kalau untuk masalah kayak belajar manajemennya gimana tuh sebenarnya belakangan. Kenapa? Meskipun gue belajar sekolahnya S1-nya gue manajemen, tapi jujur gitu ya, gue bukan orang pagi, jadi kalau misalnya pagi-pagi masih matanya masih gini-gini gitu ya, aduh ngantuk banget gitu, masih nggak ngerti mau ngomongin apa pakai bahasa Inggris lagi ya. Bahasa Inggris gue waktu itu jelek banget, jadi emang proses lah itu proses gitu ya. Jadi awal awal masa gue punya kantor juga di 2007 tuh karena emang posisinya waktu itu bisnisnya problem gitu. Jadi Mhm. kita menggantikan bukan menggantikan ya, memperbaiki bisnis dengan membuat masalah baru sebenarnya gitu. Nah di situ problemnya apa? Karena gue waktu itu masih sendirian, single factor dan badan gue udah mulai sakit-sakitan. Jadi teman-teman gue nyaranin either lo close atau lo ngembangin gitu. Pilihannya cuma dua gitu. Bentar, Nah, bentar. Lu dari 2005 sampai 2007 itu sendirian? masih sendiri. Oh, menarik ya. Lo running bisnis 24 jam sendiri, kebayang nggak jam tidurnya kayak gimana gitu. Jadi Ya, ya, ya. sampai gue tuh masih punya kebiasaan kadang-kadang kalau sekarang tuh telepon ada apa langsung blok ya gitu udah harus bisa berpikir cepat gitu ya. Selamat malam jadi jam Mhm. 3 pagi ada customer telepon ada apa tuh mesti tetap on seperti itu. Jadi ya kayak gitulah modelnya gitu. 2007 gue punya karyawan, waktu itu karyawan gue ada dua orang apa tiga orang gue lupa langsung hire gitu. Ya alhamdulillahnya habis punya karyawan itu omset melejit gitu. Kenapa bisa melejit gitu ya? Karena simpelnya adalah gue punya waktu untuk istirahat dan gue punya waktu untuk jualan. Oh, jadi bukan Gitu. cuma di operasional gitu ya? Iya, sebenarnya kan operasional itu kan rutin yang diulang-ulang Ya, begitu-gitu ya. aja gitu kan. Nah, kalau memang kondisinya itu bisa diotomasi gitu kan ya, kita bakalan punya waktu banyak untuk bersosialisasi dan otomatis bisa jualan gitu. Cuman minusnya adalah ternyata di Indonesia ini nggak semua bisa otomasi gitu. Apalagi kalau Mhm. misalnya yang teman-teman mungkin ada yang emang orang dari sistem mikirnya semua tuh bisa otomasi, nggak bisa ternyata gitu. Banyak hal yang masih tetap harus dibikin manual gitu. Nah itu pain pain point-nya di situ gitu. Jadi akhirnya ujung-ujungnya karyawan jadi banyak gitu. Di 2007 gue nyewa kantor kecil gitu ya, itu kayak pavilion gitu. Kalau di Bandung tuh banyak rumah-rumah ada pavilionnya gitu. Nah, itu kos-kosan sebenarnya gue nyewa di situ. Di 2008 gue sewa rumah lebih gede gitu. Dan di 2009 karena kegiatan banyak di Jakarta, akhirnya kita bikin kantor di Jakarta. Waktu itu masih sewa kios di namanya Tamrin City atau JACC kalau sekarang Tamrin City namanya di daerah Oh, dekat
belakangnya kayak Indonesia tuh. Nah, nyewa di Hmm. situ, terus 2010 gue kebetulan dapat rezeki, gue bisa sewa kantor kecil di Gedung Cyber 1, dan dari 2010 sampai sekarang ya gue di Gedung Cyber 1 di Jakarta. Dan kantornya nggak gede, dari kantor yang cuma ukurannya 2,5 kali 4 di cyber itu, 2,5 kali 4, ya sekarang sampai 275 meter persegi di situ. Kita bikin data center juga di situ tahun 2010, Oh, ya. 2000 berapa ya gue lupa, 2011 kita bikin data center di situ. Kita refurb data center di tahun 2016 ya untuk mendekati standar Tier 3 by design. Nah itu akhirnya kita sampai sekarang jualan gitu. Nah, kalau keyword sendiri, main bisnisnya adalah standar, dia cuma jual web hosting sama nama domain, Mhm. dan dia jualan server juga, VM, VPS gitu, dan kebutuhan-kebutuhan yang memang bahan baku orang untuk bikin website gitu, seperti itu. Dan memang kita mulai tahun 2022 itu banyak sekali perubahan gitu ya, mulai dari kita akreditasi ISO 27001, kita juga akreditasi ICANN, kami juga punya lisensi ISP, jadi main bisnisnya makin lebar. Termasuk juga kita jual internet di Jakarta, di Jakarta untuk corporate, di Bandung untuk broadband dan corporate, dan di Yogyakarta untuk broadband. Lo jual Jadi internet juga pada akhirnya? internet akses juga jual gitu, karena mau nggak mau kita beli, sebenarnya kita dari dulu beli internet dalam jumlah Iya. gede gitu, Heeh. dan itu costnya gede gitu, makanya begitu kita bisa jual kembali itu enak gitu, bisa Hmm. bisa customer bisa mendapatkan quality internet yang emang bagus dan memang bisa untuk dipertanggungjawabkan, seperti itu. Itu yang gue bikin sih. Jadi karena emang asal muasalnya karena emang ya cukup kesel juga gitu, karena beberapa ISP kok masalah terus koneksinya, belum lagi routingnya problem. Jadi problemnya ISP di Indonesia ini sebenarnya di routing layer 3 gitu. Layer 3 jelek banget gitu. Jadi gue bisa bilang jelek banget. Kenapa? Karena emang ya terlalu mikirnya terlalu gimana ya? Yang penting bandwidth gue murah, gede gitu. Tapi ya sebenarnya bandwidth murah gede itu nomor dua gitu, capacity gede itu nomor dua. Yang pertama tuh ada routingnya dulu yang benar gitu, layer 3 routingnya dibenerin. Jadi jalurnya misalnya dari kantor gue mau ke tempatnya Mas Brian tuh harus lewatin jalur ini gitu, jangan Ya. muter-muter gitu. Kalau murah tapi muter-muter kan ibaratnya kalau misalnya sekarang naik ojek tuh ada yang apa sih namanya, ada yang same day delivery, ada yang apa tuh namanya, ada yang instan, itu kan beda kan gitu kualitasnya gitu. Yang instan lebih mahal pasti kan dibandingkan dengan yang delivery-nya macam-macam. Tapi kan secara kepuasan kalau kita pikir-pikir harganya nggak beda jauh gitu kondisinya gitu. Dan itu better kita langsung direct lah daripada kita lagi pesan makanan di online gitu kan ibaratnya gitu ya. Ini mau pengennya langsung ke kita dianterin lagi lapar-lapar, malah ini nganterin 5 pelanggan dulu kan nggak make sense kan di situ gitu. Mhm. Kira-kira itu sih Mas Bri. Jadi ya basicnya yang kita jual adalah A to Z-nya untuk internet seperti itu gitu. Nah, yang menarik itu kan gini Mas sebenarnya, artinya lo dulu milih awal gitu ya, kan tadi lo sempat cerita ya, eee, jualan apa ya, jualan lo apa yang bisa lo jual kayak gitu kan ya, dan waktu itu adalah ya hosting kan gitu yang lo awal mulai kan gitu kan. Nah, kenapa kok itu sih, kenapa nggak yang lain gitu? Padahal kan maksudnya Sebetulnya kayak banyak banget dan nggak shiny kan, iya. maksudnya yang jual itu kan banyak banget kan gitu kan. Oke, sebenarnya aslinya tuh dulu nggak mau jual itu gitu. Dulu awalnya mau jualannya adalah komputer. Oke, Oh, so oke. 2004 itu gue pertama kali berkenalan dengan sebuah situs ajaib namanya Alibaba. Oke. Oke, dan ajaibnya di Alibaba itu akhirnya waktu itu China lagi ngebuka, oh China punya open policy untuk apa namanya istilahnya perdagangan mereka. Jadi lo bisa pesan apapun ke mereka untuk produk OEM itu minimal tuh kuantitinya rendah, MOQ-nya rendah, misalnya 10 atau 20 biji gitu. Jadi kalau misalnya Mas Brian pesen gitu ya, misalnya power bank atau apa gitu ya, let's say power bank gitu kita ngomong gitu, ini bisa nama-nama Brian tuh bisa gitu di situ gitu. Ya, ya. Jadi di situlah gue melihat ini adalah future gitu, bahwa emang branding itu future gitu gue lihat. Dan memang karena emang kuliah gue tertarik sama branding, gue termasuk orang yang nggak percaya sama merek ya gitu ya. Sampai sekarang pun gue prefer bikin merek sendiri dibandingkan beli barang bermerek gitu ya. Karena biasanya kalaupun emang gue beli barang merek, gue cuma lihat tuh contoh atau kalau nggak sebagai gue pengen punya merek kayak gini gitu loh. Jadi kayak sekarang lagi develop
Sekarang gue juga lagi develop brand baru untuk mana ya ini ya? Apa brand apa? Brand baru untuk clothing namanya. Akhirnya ke clothing juga. Yes, karena kebutuhan internalnya emang gede untuk kebutuhan clothing ini. Jadi sebulan kita minimal 500 piece ke 1000 ya mendingan gue bikin brand sekalian gitu kan maksudnya gitu. Jadi banyak lah hal-hal yang tidak diduga gitu. Nah sebenarnya awalnya tuh ya Keywords itu emang desainnya emang dibikin untuk brand laptop. Ada beberapa brand yang menginspirasi kayak contohnya Axio, kemudian Ion PC, kemudian juga ada Awareness gitu ya. Itu salah satu brand-brand Indonesia yang emang oke banget dan beberapa ada yang masih bertahan sampai sekarang kayak Axio gitu. Ini hari Senin besok gue pameran bareng sama mereka gitu di Jakarta J Expo. Nah, gue kagum sama orang-orang Indonesia yang bisa bikin merek gitu ya. Mungkin antara mereka emang bener-bener pengen bertahan atau ke obsesi atau kepepet, gue nggak tahu motifnya gimana. Tapi di balik sebuah perjalanan sebuah merek itu ada banyak banget pain yang memang lu rasain gitu. Tapi kan karena emang mungkin lu tahu gitu ya kalau misalnya emang mungkin ada beberapa brand di Indonesia yang kelihatannya kayak brand mahal tapi sebenarnya itu bukan brand mahal gitu kondisinya gitu. Dan itu mencengangkan sekali bahwa emang orang itu bisa untuk mempengaruhi orang lain dengan hanya sebuah cerita seperti itu tadi gitu. Nah itulah di situ gue tertarik mempelajari itu dan menurut gue brand itu perjalanan hidup jadi ya oke lah kita pengen punya tujuan kemana kita bawa itu ke jalan aja gitu pastinya gitu Mas Brian. Jadi baru di tahun 2005 brand itu dipakai Keywords itu di bulan Juni itu mau dibikin itu komputer tapi baru di bulan Agustus kita baru decide untuk ke arah ke hosting. Alasannya simple karena waktu itu orang-orang Indonesia itu pada gila sama namanya blog. Ya. Nah pada zaman itu blog dan gue sendiri ngeblog gitu ya, gue pakai WordPress gitu ya, gue pakai WordPress dan gue pakai Blogsum, gue pakai Blog Drive dan gue pakai juga Blogspot waktu saat itu. Tapi gue takjub banget sama yang namanya teknologi namanya WordPress. WordPress tuh bisa bikin macam-macam gitu. Nah kebetulan karena emang dulu gue hostingnya di ITB gitu ya, gue kuliah di ITB, jadi gue hostnya di situ. Dulu nggak boleh install WordPress tuh, karena nggak boleh install macam-macam. Jadi akhirnya ujung-ujungnya gimana ya gitu ya. Ya udah deh daripada ini, mendingan kita keluarin aja deh. Ya udah, sewa server di luar dan ya udahlah sekalian kita bikin hosting seperti itu. Dan beberapa customer gue yang awal-awal tuh memang orang-orang yang emang mereka butuh di situ gitu kondisinya gitu. Itu dunia di mana zaman belum ada istilah SEO sebenarnya gitu. Ya Google juga waktu itu kan belum begitu terkenal ya zaman-zaman itu di tempat kita ya. Ya orang masih pakai Yahoo sebagai primary-nya dan orang yang pakai Google tuh baru di dunia edukasi aja. Jadi kalau emang kamu bukan orang yang lagi sekolah di S1, S2 atau S3 nggak akan pakai Google gitu kondisinya. Ya. Dan dulu yang ramenya Yahoo Milis itu kan. Google Betul, belum. mailing list. Jadi yang lama itu adalah Facebook. Belum ada Facebook. Facebook udah ada tapi belum ada, masih Friendster ya. Kalau di Indonesia itu saya punya teman website namanya gauldong.net. Itu teman saya namanya Hendy bikin itu. So dia tuh waktu itu gue bilang ini orang lebih canggih daripada Zuckerberg sebenarnya gitu. Cuman emang sayangnya nggak ada yang ngedanain aja gitu. Kalau nggak dia udah bisa kemana-mana tuh kayak gitu. Dia udah bisa bikin API dan lain-lain, gimana orang belum jamak pada tahun 2005 ngomongin API dan lain-lain ya gitu ya, automation itu belum jamak, dia udah ngomongin ke sana gitu. So pada zaman itu emang internet masih seperti sedia kala, semua orang masih pada kenal, pengguna internet Indonesia masih sekitar 25 atau 40 juta pengguna gitu, gue lupa, pokoknya masih start segituan lah penggunanya gitu. Dan yang orang-orang aktif di internet tuh masih saling kenal gitu. Jadi kalau emang lo tiba-tiba muncul di news, apa muncul di detik atau muncul di community, dalam mungkin 1-2 bulan maksimal setahun gue bakalan ketemu sama lo gitu. Jadi circle-nya emang benar-benar sempit banget, nggak kayak sekarang gitu. Kayak gitu. Nah, Ren, gue pingin tahu nih, lo kan start awal gitu ya di 2005 itu bikin hosting gitu ya, dan karena tadi lo lihat opportunity lah ya, artinya ada kebutuhan, orang butuh hosting sendiri, nggak bisa di kampus, gitu kan. Iya. Tapi kan lo selama 2 tahun itu lo kerjain sendiri kan? Betul. Maksudnya kenapa lo dari awal kerjain sendiri? Apakah itu memang nggak kepikiran nambah orang gitu ya? Ataukah ada alasan apa sebenarnya lo kerjain sendiri?
Awalnya prinsipnya gini ya, emang emang dasar orangnya otaknya emang bebel, jadi mikirnya simpel gini, lo bisa ngerjain itu sendiri karena ada automation. Jadi banyak hal yang bisa dikerjakan oleh automation. Ya automation simpelnya dulu gue belum punya billing system ya, gue masih pakai Excel gitu. Jadi gue bikin automation pakai Excel gitu kondisinya. Terus Oke. setiap hari gue mesti apa itu baru gue manualin. Jadi ada yang gue otomasiin, ada yang gue manualin. Jadi nggak semuanya otomatis 100%. Tapi paling nggak kalau misalnya emang apa namanya ya, kalau emang kondisinya bisa diotomatisasiin, kita otomatisasiin dulu. Kalau nggak ya manual gitu. Jadi karena berbekal prinsip seperti itu, ya memang humannya emang nggak butuh banyak gitu sebenarnya gitu. Baru butuh banyak ketika emang behavior customer Indonesia-nya gue pelajarin gitu. Bahwa emang customer Indonesia tuh malas baca, harus dijelasin, harus dibikinin tatap muka atau harus dibikinin chatting. Itu kan behavior customer yang sebenarnya kita berproses lah untuk menuju ke sana gitu. Tapi sekarang gue lihat udah mulai banyak otomasi. Orang udah nggak perlu diajarin, udah bisa pakai aplikasi gitu. Ya manusianya berubah sih gitu ya. Dan memang dulu ya memang butuh butuh seperti itu, Bri. Jadi zaman-zaman 2005 itu belum terlalu butuh ini, belum terlalu butuh yang namanya otomasi. Dan emang customer juga dikit gitu, customernya gitu. Hmm. Omset juga masih dikit gitu. Jadi ya sudahlah gitu kondisinya. Paling nggak dari situ perjalanan yang pernah gue tempuh lah gitu, ibaratnya gitu. Lu jualannya waktu itu di awal kayak gimana, Ren? Pakai Friendster. Zaman itu Ah, belum ada Kaskus ya, zaman itu belum ada Kaskus, adanya ya. mailing list. Mailing list-nya waktu itu yang paling gila adalah mailing list-nya ID Gmail. Jadi dulu kalau lo pengen punya akun Gmail gitu ya, lo tuh harus dapat invitation dulu. Ya, ya. Nah, terus ada sebuah milis namanya ID Gmail, itu tempat orang minta invitation untuk Gmail gitu. Nah, jadi itu gue join di situ. Jadi orang kenal gue gitu. Nah, di situ community-community-nya adalah orang-orang yang pada emang pada emang nyari-nyari berita terbaru, terus nyari-nyari update terbaru tuh bakalan subscribe situ karena mau nggak mau karena lu butuh email Gmail dan lu butuh subscribe ke grup itu gitu karena untuk dapetin itu grupnya gede banget dan orang kayak chatting gitu informasi Hmm. macam-macam ya sekarang beberapa orang yang masuk ke dalam jajaran kayak staf khusus menteri atau staf presiden tuh banyak yang dari email situ sampai sekarang gitu bahkan dulu informasi-informasi yang ada di Kaskus tuh ngambil dari situ gitu loh. Jadi selain dari Friendster dan network itu gede banget gitu. Friendster untuk network yang kira-kira orang-orang yang orang-orang yang kita ngomongnya kalau sekarang mungkin milenial ya gitu ya. Kalau yang milis itu yang boomernya gitu kita ngomongnya gitu. Nah, jadi kalau di Friendster itu kebanyakan yang kenal sama gue adalah anak-anak dari Jakarta ataupun emang dari Bandung gitu. Jadi untuk lokal community-nya lah kita bilang gitu ya. Tapi mereka yang kebanyakan masih masih mahasiswa gitu dan karena emang punya Friendster juga mungkin punya Randy 1 sampai Randy berapa belas gitu kondisinya karena Friendster dulu akunnya cuma 250 gitu kalau nggak salah gitu. Jadi mainnya dari situ gitu. Jadi mulai promosinya apa pakai bulletin board atau apa di situ. Jadi orang kecapnya dari situ gitu, taunya dari situ gitu. Belum ada SEO-SEO gitu. Dulu nulis blog juga selama lo nulis itu bakal masuk ke Google gitu. Once lo udah masukin robot text itu bakal masuk ke Google gitu. Kalau kalau sekarang kan enggak gitu kondisinya gitu. Gitu Ya, sih. ya. Kalau misalnya lo seperti itu gitu kan, ini kalau hosting itu kan kayak lo harus nggak cuma setahun kan, artinya nanti lo extend lagi gitu ya. Dan Iya, iya. setahu gue nih, keywords itu kan dari dulu itu tidak kayak lo tidak banding-bandingan harga kan, harga lo fair lah kan gitu kan. Iya, 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 iya. Gue bilang Nah, reasonable price tuh gitu memang. benar. Nah, makanya gimana caranya lo maintain customer lo ya? Artinya kan selalu ada yang colek-colek base customer lo untuk pindah kan. Pastilah, yang beda 1000 aja pindah itu banyak gitu, beda 500 pindah tuh banyak gitu. Tapi ya at the end gue cuman bisa ngomong gini, ketika lo beli kan lo sign up di gue kan lo baca peraturan dong kondisinya. Ya lo harusnya setuju. Kalau lo nggak setuju lo nggak bakal mungkin bisa beli di gue gitu. Jadi kalau misalnya emang kondisinya mau komplain, kan kamu udah setuju deh awal beli. Kok kamu komplainnya setelah setahun sih baru komplain gitu kan gitu. Ya kamu pas awal kamu setuju, berarti ini bohong dong, kamu nggak baca dong kondisinya kayak gitu. Ya itu salah satu yang ininya lah gitu. Tapi emang kebanyakan problemnya selalu ada di orang yang emang pelit sih. Gue jujur bilang pelit gitu. Kadang-kadang gue suka bilang
ini apa ya, kadang-kadang kita mesti bikinin paket, istilahnya kita bilang paket duafa gitu ya. Paket duafa itu emang bener-bener ya emang marginnya nggak ada, tapi emang customer-nya edan banget gitu komplainnya gitu. Kita punya kayak gitu. Kenapa sih kita bikin itu? Karena emang sebenarnya enterprise juga butuh juga yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi kayaknya mulai dari tahun berapa ya? 2010 kita udah mindahin segmen ke enterprise sebenarnya gitu. Jadi kita Hmm, sebenarnya nggak terlalu mikirin yang personal gitu, karena cost-nya buat kita dari back end lebih gede yang personal gitu. Dari sisi manusianya lebih gede, dari sisi teknikalnya lebih gede gitu. Jadi kita mikir kita nggak ngambil segmen yang itu gitu. Memang memang kalau dipikir-pikir sayang juga ya ngebuang kesempatan, tapi nggak terlalu pusing palanya gitu. Kalau ya. misalnya kalau ada yang bilang, wah gue udah pusing ya, kalau mikirin itu lebih pusing lagi gitu. Nah, itu kalau dipikir-pikir kalau kita mau ngomong banding-bandingan harga tuh nggak akan ketemu Pak. Yang ada malah tutup. Jadi di gue udah ngalamin banyak banget kasus yang emang di dalam industri gue tuh yang hit and run ya. Jadi kondisinya orang yang bikin hosting kemudian jalan setahun harganya murah edan customer-nya ribuan tiba-tiba hilang Hmm, gitu. Jadi itu banyak banget gitu di apa namanya di industri gue tuh banyak banget kejadian begitu dan gue banyak lihat yang datang yang pergi yang customer gue juga yang emang baru jalan 3 bulan tiba-tiba perusahaan tutup jadi kita di sini ngeliatin bisnis orang gitu pak gitu modelnya kayak bank juga gitu kayak sih kayak ngeliatin ini bisnis orang jalan nggak sih gitu kondisi gitu jadi ya postingnya seperti itu industrinya jadi memang agak-agak mesti lebih mikirin ke depannya gimana sih gitu ya dan memang kondisinya ini gue sambil jawab pertanyaannya Mas Ahmad ya gitu ya. Sebenarnya hmm. aslinya kita mungkin awal-awalnya sebelum main hosting kita jualan website dulu gitu. Jadi bukan dari hosting larinya ke website enggak, tapi kita dari website dulu gitu. Jadi kita ngebikin orang website dulu di awal, kemudian karena jumlahnya banyak baru kita bikin hosting seperti itu. Gitu sih. Jadi bukan dari hosting dulu kemudian bikin website gitu, enggak gitu. Kita dari bikin website dulu jadi hosting. Tapi memang kondisinya sempat kami berhenti menjual website mungkin sekitar tahun 2011 sampai 2016. Habis itu baru kita lanjut lagi gitu. Ya itu balik lagi kepada fokusnya mau kemana sih sebenarnya gitu. Kalau memang mikirinnya ke arah duit ya bikin website ya duitnya nggak bisa gede karena kami nggak mungkin saingan sama web developer yang jadi customer gitu. Jadi kita juga bikin juga emang yang seada-adanya bukan yang emang seperti web developer bikin gitu kondisinya gitu. Gitu sih. Oke. Oh, jadi lu memang sebelumnya tuh ada service web development gitu ya, Dari baru awal mulai. memang ada awal awal sekali itu kayak gue mulai di bulan-bulan Juni di 2005 itu awalnya dari bikinin website orang dulu gitu. Karena Oh, website makin banyak jadi bikinlah hosting gitu. Tapi gue nggak pernah bahas bikin websitenya tapi karena emang emang kalau namanya ngebikin website itu orang apalagi kalau di Bandung ya gitu ya. Kalau misalnya website lo kurang bagus gitu ya, orang bakal ngeledek lo jelek gitu. Jadi padahal sebenarnya website itu mungkin Brian kenal nih sama orangnya, dia punya agensi nih. Gue prinsip dia menarik banget gitu ya. Ada sebuah agensi di Jakarta yang emang deket banget sama blogger gitu ya. Yang punyanya orang Malaysia, gue nggak mau nyebut siapa. Gue suka banget lah websitenya gitu ya. Dia bilang ini, don't click, just call. Jadi website dia itu cuma satu halaman doang gitu. Jadi nggak banyak bacot di websitenya, dia cuma ngomong don't click, just call gitu. Kasih nomor telepon gitu ya. Dia bilang servisnya adanya A, B, C, D, E, ya udah lo telepon. Kalau emang lo butuh lo telepon gitu. Dan itu bikin sales lebih banyak dibandingkan lo harus website tuh bagus gitu. Website-nya nggak bagus banget, SEO friendly juga enggak gitu. Ada nggak SEO friendly ya? enggak, cuman gambar aja gitu. Tapi dia bisa nge-generate miliaran rupiah setiap bulannya gitu gara-gara itu. Jadi lama-lama gue juga berpikir gitu, oh ya udah kalau emang lo butuhin website yang ada ya udah kita bikinin seada-adanya gitu. Ya memang cost-nya murah gitu, tapi ya kita nggak mau bersaing dengan web developer yang emang menjual keahlian kayak lu bisa bikin desain yang bagus, lu bisa bikin apa namanya UI UX yang bagus. Lo pikir sampai sekarang website kita juga gitu-gitu aja gitu, nggak bagus-bagus banget UI UX-nya juga biasa-biasa aja gitu. Emang positioning ya masih seperti itu gitu. Meskipun kita pelan-pelan kita benerin UI UX-nya gitu. Ya memang kita nggak mau compete di situ gitu. Kalau kita compete di situ kita makan customer-customer kami yang hidupin kami gitu. Jadi
Ya kalau memang lo mau lebih bagus daripada gue bisa, tapi ya better lo hubungin developer aja gitu kondisinya gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Nah, tadi kan lo sudah cerita ya, jadi gimana caranya awal lo mulai dan ini baru pertama gua tahu lo ada website. Gue pengen tahu satu lagi sih. Hosting ini kan marginnya itu kan nggak bisa gede kan ya sebenarnya ya. Betul, betul, betul. Nah itu kayak artinya kan lu benar-benar harus masif kan, banyak yang Iya, pakai kan betul, gitu kan ya. betul. Dan tadi lu memutuskan untuk switch ke enterprise. Nah ini Hmm, apakah ada pertimbangan seperti itu dalam artian kalau lu mau masif ya lu harusnya end user kan ya, lu gedein segede-gedenya ya. iya, iya, Tapi iya. paham sih biasanya orang yang segmennya paling bawah itu justru yang komplainnya paling banyak kan gitu kan. Betul, betul. Itu yang paling nyebelin. Nah, tapi saat lu switch ke enterprise ini berarti lu naikin margin apa gimana caranya Ren waktu itu? Oke, jadi sebetulnya kalau dibilang margin kita ada settingan hitungan kita sendiri lah ya, berapa hitungan yang mesti kita punya gitu. Cuman emang kadang-kadang orang nggak bisa ngomong oh di sana mahal gitu. Ya tapi ya gimana ya kayak ibaratnya gimana ya lo beli sayur mungkin di warung sama lo beli Superindo pasti kualitinya beda lah gitu ibaratnya gitu kan. Gue sebut merek lah Superindo gitu atau di supermarket gitu kan gitu. Ya orang pasti ngomong ngapain sih beli sana beli di warung aja gitu. Tapi yang orang lupakan tuh ada istilahnya standar pak gitu. Contoh simpel gini deh, kayak misalnya lo beli di warung, lo mesti nyucinya lebih lah banyak. Kenapa lo mesti nyuci lebih banyak? Karena belum biasanya kalau di warung itu belum di wash gitu ya. Mungkin Ya, dia ya. masih ada pestisida atau apa gitu. Terus dia nggak ada QC-nya. Misalnya contohnya kayak ada yang busuk atau ada yang jelek itu sama dia dijual juga gitu. Tapi kalau di kayak supermarket atau apa gitu, udah pasti di wash dulu gitu. Udah bersih, pestisidanya lebih kecil ataupun emang dia punya sertifikasi ataupun apa gitu. Itu akan membedakan segmennya itu gitu kondisinya dan hasilnya juga akan lebih beda gitu kondisinya gitu. Jadi akhirnya orang yang emang mungkin ngerasa oh kok di sini lebih mahal gitu, ya balik lagi nanti di QC-nya akan lebih beda gitu loh. Kalau emang lo mau di QC sama yang standarnya ada bagus ya lo mau nggak mau pasti bayar akan lebih mahal gitu. Tapi kalau dipikir-pikir kalau dihitung-hitung mahal semahal-mahalnya juga berapa sih gitu kan. Let's say harganya 700.000 per tahun ataupun 1.200.000 ya berarti kan cuma 100.000 sebulan gitu dan itu ya dihitung uang sekarang ya nothing lah lo nggak akan dapat apa-apa dengan uang segitu gitu loh bayar kuota aja mungkin 200.000 kali sebulan atau bayar internet 500.000 sebulan kayak gitu sih sebenarnya dan memang kita ngitunginnya lebih ke ARPU sih Pak gitu average revenue per user yang kita hitungnya gitu jadi dulu-dulu memang sempat kita pengen punya banyak-banyakan customer tapi begitu kita ngitung ARPU-nya rendah ya dihitung-hitung cost-nya tinggi ya udah kita mendingan ngambil ya ARPU-nya yang lebih gede gitu. I see, I see. Oke. Nah, berarti kan memang artinya lo nge-switch ya dari awal lo masuk dari Switch. yang Awalnya retail dari mana dulu. aja yang bisa masuk dulu deh. Hmm. Jadi penting Orang yang masuk masuk baru habis itu mikir siap gitu. gitu. Iya. Oke, oke, menarik. Gue pengen tahu ini sih, Ren, lanjutnya ya. Jadi tadi setelah lo switch, itu kan tidak sesimpel itu kan, karena the way you approach the market kan pasti beda ya. Awal lo promote ke retail, tapi begitu lo masuk enterprise kan, it's a whole different game. Agree bahwa mindsetnya bener ya, kalau lo mau ninggiin harga, ya lo harus salah satunya dengan set standar gitu ya. Dan orang yang nggak kadang orang kan yang punya duit tuh atau yang punya budget itu kan kayak terlalu murah tuh jadi takut kan karena ini bener gak sih di belakangnya kan gitu kan. Nah tapi kan the way to reach them itu beda juga kan, itu caranya gimana lo switch? Iya makanya Pak banyak nongkrong di Jakarta Pak itu dia Pak gitu. Jadi ya banyak ikut pameran, event-event, terus ketemu sama teman, dikenalin teman dan lain-lain gitu. Ya kenapa masih bolak-balik Jakarta, Bandung atau dulu Jakarta Jogja ya salah satunya juga itu sih sebenarnya gitu. Dan memang the way enterprise thing sama the way personal thing itu beda banget gitu kan kondisinya gitu. Jadi ya kita juga harus berpikir gimana caranya mereka berpikir gitu. Dan kita juga harus ngubah itu gitu. Cuman emang transformasi kayak gitu nggak mudah Pak gitu. Ya pertama dari emang kita pribadi ya. Yang kedua adalah dari orang-orang yang ada di dalam kantornya juga belum tentu bisa ngikutin gitu kondisinya gitu. Dan itu emang challenge paling utamanya adalah gimana ritualnya biar sama gitu kondisinya gitu. Sementara kan
produk ini kan sebenarnya adalah uh, satu yang belum, bukan hanya satu-satunya yang kita jual gitu Pak gitu. Orang kan yang dijual kan save-nya, kemudian juga Ya, network-nya gitu. Ya lo beli di keyword sama lo beli di sebelah mungkin harga beda 1.000 2.000 gitu. Tapi ya kadang-kadang balik lagi tadi gitu, ada orang yang mempermasalahkan 1.000 2.000 gitu. Tapi kebanyakan sih yang udah sih, gue bersyukurnya waktu sih Pak yang menjawab gitu Pak. Ya kadang-kadang orang udah bilang, ah nggak usah beli keywords mahal, mendingan di sono-sono gitu ya. Misalnya di A lah gitu perusahaannya gitu ya. Tapi ya setelah mereka bilang, kok di sana lebih lambat, ya kita kasih tahu aja ya Pak, nggak mungkin lah harga infrastruktur harganya semurah itu gitu Pak gitu. Ibaratnya lu pengen beli mobil, lu cuma sanggup belinya Agia. Tapi Agia itu kan kapasitas cuma 5 orang Pak. Nah masalahnya lu pengen masukin 40 orang, nggak bisa dong gitu situ. Agia nggak bisa, lu harus beli kalau nggak Hino tuh Zongtong ataupun lu beli Mercy atau Scania lah gitu. 40 orang tuh masuk dengan nyaman duduk di situ gitu. Tapi kan 40 orangnya Hino, 40 orangnya Scania, 40 orangnya Zongtong sama BMW kan rasanya beda Pak gitu. Ya kan itu kita ngomongin bis ya gitu ya. Apalagi kalau misalnya 40 orangnya mereknya ini apa namanya Bombardier gitu kan gitu mesinnya gitu kan gitu. Udah kayak MRT kan nyamannya beda gitu kan gitu. Naik KRL sama naik MRT kan nyamannya beda gitu. Padahal harganya beda. Jadi infrastruktur tuh nggak akan mungkin bohong gitu situ kondisinya hmm, gitu. Seperti itu dan perlu waktu lah untuk edukasi konsumen bahwa emang ya infra tuh nggak bisa bohong harganya gitu. Kok di sana bisa jual infra dengan harganya murah tapi di sini juga ya itu mesti tanda tanya lagi gitu kondisinya gitu. Nggak mungkin kalau nggak ada yang di-cut Pak gitu. Ibaratnya lo naik apa ya naik LCC airline sama lo naik full airline itu pasti beda lah gitu kondisinya gitu. Sama-sama full airline saja bisa beda kok kualitasnya gitu kan gitu. iya. Gitu sih. Artinya sebenarnya malah kalau yang gue lihat ya, dan dari lo ada di sini sekarang kan, dan gue tau lah banyak lah hosting yang sudah nggak tahu kemana kan gitu kan ya. Artinya memang pada akhirnya kalau lo bertahan dengan quality, memang playing the long game ya berarti ya. Tidak dari Ya, awal harus banyak, tapi ya lo bertahan sampai orang paham sendiri yang bener tuh yang kayak gimana gitu kan ya. ini gue punya cerita lucu nih Pak. Boleh, Jadi boleh. gue tuh punya banyak customer yang belakangan ini gue tanya gitu, lu tahu gue dari mana gitu. Jadi mereka kenal gue tuh dari mereka zaman misalnya let's say mereka SMP gitu, sekarang mereka udah kuliah atau udah menikah gitu kondisinya gitu. Terus ada yang kenal gue tuh dari zaman mereka itu masih sekolah, pernah datang ke kantor gue gitu ya. Sekolahnya sekolah SMA loh Pak, SMA atau SMA deh kalau nggak salah. Terus sekarang udah jadi apa namanya dia kerja di perusahaan apa gitu. Jadi gue Hmm. dapetin dapetin market itu emang long run gitu Pak gitu. Yang kadang-kadang gue apa namanya gue ketawanya tuh kadang-kadang pernah gitu gue ketemu di pameran gitu ya gitu. Mas Randy, oh iya iya siapa ya, mohon maaf saya ingatan saya jelek gitu gue bilang gitu, saya agak lupa gitu. Saya pernah ketemu Mas pameran berapa, ya di mana ya gitu, 10 tahun yang lalu di JCC gitu. Gue bilang, what? 10 tahun yang lalu gitu, lu bisa nginget Tapi gue ingat. nggak bisa inget lu gitu loh gitu. Iya Mas, saya dikasih, let's say dia ngomong gitu, waktu itu kasih resume keyword, sekarang saya jadi pelanggan gini-gini. Oh iya, thank you banget gitu. So, ya tadi gue bilang bikin band ya perjalanan happiness gue ya di situ gitu. Gue ngeliat orang yang emang tumbuh, gue ngeliat gue ternyata bisa ngeliat mereka ternyata yang tadinya mungkin dari siswa SMA atau apa gitu ya, ada yang udah menjadi bos besar di mana punya usaha sendiri atau apa gitu. Kita nggak tahu orang itu perjalanan hidupnya gimana ya. Jadi ya disitulah kita bisa lihat bahwa memang itu sebuah perjalanan dalam sebuah company gitu. Gitu. Menarik, menarik. Dan itu bukan satu dua, Brian, itu banyak banget gitu. Iya, biasanya kayak gitu sih memang. Sama sih sebenarnya Iya, sebenarnya karir juga mirip kayak gitu kalau misalnya lo jadi sales mobil gitu ya. iya, Setahun iya, pertama iya. tuh pasti wah berat lah. Tapi begitu lo kenal Iya, banyak orang, lama-lama ntar orang balik lagi kan ngumpulnya di sana kan sebenarnya kan. Dia iya. Mungkin accumulating. gini deh, lo dulu waktu gue karena lo kan habis lo menang Wirausaha Muda Mandiri ya gitu ya. Gue tahu lo karena lo sering keliling-keliling gitu. Lo pernah nggak ketemu yang kira-kira ada mahasiswa atau apa gitu? Mas Brian, dulu saya pernah ikutan seminar Mas Brian gitu. Pernah ya gitu gitu. Nah gue tuh sering Sekali. ketemu yang kayak gitu gitu gitu. Jadi
Gue pikir, oh ternyata seru ya gitu ngeliatin orang ada yang masih inget kita gitu kondisinya gitu. Menarik, menarik. Nah, Ren, lo dengan bisnis Iya, selama ini pasti tidak lepas dari life and death situation lah ya, near death betul, situation. betul. Dan gue yakin pasti lebih dari 2 kali, 3 kali pasti lebih lah. Lo dari 2005 Lebih, sampai lebih, lebih. sekarang, wah. Boleh cerita nggak yang paling parah gitu ya, dan gimana lo bisa lepas dari situasi itu? Wah, kalau parah sih banyak ya. Ini ibarat nyetir sih Pak, gitu. Nyetir tapi mobil itu kan, meskipun mobil itu lo jadi supirnya, tapi kan bisa jadi kan lo punya supir cadangan kan gitu Ya, kondisinya. Ya bisa jadi mobilnya lo rentalin, lo di rumah gitu kan, ibaratnya gitu kan. Tahu-tahu mobil pas balik-balik ke lo baret-baret, atau mobilnya balik ke lo lagi, udah bocel-bocel, itu banyak banget Pak. Atau bekas nabrak, itu banyak banget kayak gini gitu. Jadi, bukan cuma sekali, 2 kali gitu. Beberapa tahun kemarin juga gue ngalamin hal yang sama gitu. Jadi bisnis ini kan emang sebetulnya secara garis besar gue nggak terlalu terlibat di operasional, sempat lah beberapa tahun gitu. Jadi gue lebih banyak ke arah jualan yang jualan aja. Jadi gue nggak terlalu bikin kayak orang atau apa, karena sebetulnya dalam bisnis itu yang ngabisin waktu tuh bukannya kita jualan Mbak gitu. Ngabisin waktu tuh ngurusin orang gitu. Ada dramanya lah, ada ininya lah gitu. Let's say gue dulu pernah punya karyawan tuh 15 lah ya dulu ya. 2010 seingat gue punya karyawan 15. Tiba-tiba drama cuma tinggal 3 apa 4 apa 5 orang lah gitu yang nyisa gitu. Rekrut lagi. Kemarin juga sama tuh 2 tahun lalu ya, 4 tahun lalu gue lupa gitu. Karyawan gue sempat 90, tiba-tiba gue harus ngeluarin 70 orang, ya gue rekrut lagi gitu habis itu. Ya, kebanyakan yang lesson learn yang gue lihat sih sebenarnya kebanyakan orang itu kalau kerja di sebuah company itu merasa kayak, di zona nyaman gitu dan kayak berusaha untuk ngadalin bosnya gitu. Itu juga gue merhatiin itu gara-gara teman gue, ada teman gue gitu ya, ya sebenarnya banyak rusaknya gara-gara WFH sih sebenarnya gitu. WFH ini boleh sebenarnya, tapi hanya untuk orang yang punya integriti sebenarnya. Kalau menurut gue ya, di Indonesia kebanyakan gue bisa menilai enggak gitu. Contoh gobloknya teman gue tuh kerja 3 company. Lo kebayang nggak? 3 Dia kerja company. 3 company gitu. Dan tiga-tiganya jadi shift di situ. Terus gue bilang, lu gimana mau fokus? Gue bilang kayak gitu. Gua fractional di 2 aja udah kebanyakan. Makanya kan gitu. Dua tuh masih masuk akal Shifting lah tidak menurut gue. semudah itu loh. Iya, gue bisa sih, kalau gue pribadi emang gue bisa, tapi gue nggak akan inget gitu. Jadi biasanya gue kalau misalnya meeting gue pasti ngajakin orang gitu, lo tolong catet ya gitu. Gue bilang gue nggak akan inget apa yang gue omongin habis ini gitu. Itu bisa bisa berapa organisasi tuh, kayak gue ngurusin keywords, tiba-tiba nanti siangnya gue ngurusin apa, organisasi ini, nanti gue ketemu siapa, malamnya gue nyampe rumah, gue ngerjain bisnis gue yang lain, tuh gue masih bisa gitu ya gitu. Tapi kalau lo work as a full time itu nggak akan jalan lah gitu. Itu dan juga emang orang itu ternyata emang jenuh ya gitu gue lihat ya. Justru yang kemarin bikin problem di kantor gue itu justru orang yang kerja di atas 5 tahun Pak. Ada yang kerja 10 Oh, tahun tuh bikin problem gitu. Iya, itu oh jenuh iya? sebenarnya. Jenuh dan bisa jadi fraud di situ sebenarnya gitu. Jadi emang sehatnya kalau memang di company, as long bukan company lo atau lo nggak punya share di situ, 3 sampai 5 tahun tuh enough buat gue. Gue bilang itu enough, jangan lebih dari itu. Kalau memang memang lebih dari itu, lu mesti rotasi orangnya. Lu mau orang itu kerja di atas 5 tahun atau sampai 10 tahun boleh, tapi lo rotasi. Nggak bisa dalam posisi yang sama gitu. Jadi itu akan menimbulkan fraud karena posisinya dia bosen dan dia juga bisa merem udah kerja itu udah nggak bagus di situ. Udah nggak berpikir lagi. Mungkin otaknya udah nggak dipakai juga kita nggak tahu gitu. Apa masih ada apa enggak otaknya, apa udah diganti ke rumah makan Padang kan gue nggak tahu gitu kan gitu. So jadi emang kitanya yang mesti aware sama hal kayak gitu gitu. Nah, gue kemarin termasuk orang yang belum terlalu makemin ke situ gitu. Maklum lah Pak, udah kelamaan gak sekolah, akhirnya gue sekolah lagi gitu. Begitu gua temuin dengan banyak orang ya, ya topiknya jadi ketahuan gitu, salahnya di mana jadi ketahuan gitu. Jadi emang emang untuk menghindari kesalahan banyak itu emang kita harus rotasi orang sih Pak. Kalau emang kita masih percaya sama orang itu ya kita rotasi. Jadi nggak ada itu istilahnya dia akan menempati jabatan terus-menerus tuh nggak ada gitu. Harus rotasi gitu. Terkecuali emang orangnya dinamis ya. Memang orang dinamis itu pasti dalam artian dia nggak pernah ada kerja di satu titik, bukan kerja di belakang meja gitu misalnya gitu. Dia
bepergian terus atau apa itu oke lah, masih oke lah kayak gitu kita Hmm. mau ini. Tapi ya saran gue ya memang benerin orang tadi gitu. Nah memang akhirnya setelah gue ikutan sekolah, gue sekolah lagi gitu ya. Ya gue nemuin bahwa emang fatal fatal failure-nya gue karena fatigue gitu, artinya lelah gitu. Lelah dari sisi gue mungkin, lelah dari sisi orang itu juga mungkin gitu. Karena manusia tuh ada titik lelahnya Pak, fatigue itu tadi gitu. Begitu fatigue itu kena, lu tuh udah nggak tahu lagi benar salah di situ. Dan satu-satunya untuk lu tahu benar salah tuh lu harus menjauh dan lu harus benar-benar ngelihat dari sudut pandang yang berbeda dari apa yang lu jalanin gitu. Atau ya nunggu jatuh dulu gitu. So kadang-kadang instrumen-instrumen yang emang kita miliki itu ternyata masih tetap kurang gitu. Sebagai contoh lah ya, lu kalau lu punya kendaraan bermotor gitu ya, mau motor atau mobil gitu, lu punya dashboard itu tetapnya dashboard tuh kurang gitu. Kenapa? Karena gimana ya? Kadang-kadang gue lucu juga gitu. Gue lihat dashboard misalnya di mobil gue masih bagus gitu semuanya. Tapi kok feel gue beda gitu. Jadi Ya. feel itu mesti lu mainin juga. Selain feel lu masih mainin, kuping lu juga mesti lu mainin gitu. Paling penting tuh kuping. Kenapa? Kadang-kadang mesin rusak tuh gak kedengeran Pak. Gak dari dashboard mesin rusak itu. Lo harus Ya. dengerin kuping lo. Kok ada yang aneh ya gitu dengan suara ini gitu kan. Nah itu sama lah dengan menjalankan perusahaan gitu ya. Lo ada suara yang aneh itu harus tahu gitu. Dan kadang-kadang suara aneh itu noise Pak gitu. Lo harus bisa bedain nih mana yang benar-benar emang posisinya itu benar atau gosip gitu Pak gitu. Sama di mobil kan juga kayak gitu kan. Ya. Kadang bunyi krrrr, kita pikir ini jangan-jangan mesinnya. Ternyata bukan mesinnya. Ternyata ada kakinya yang salah gitu. Atau bunyi kita pikir kakinya yang salah. Ternyata bukan kakinya. Ternyata engine mountingnya yang salah gitu. Nah itu di Ya. mobil gitu ketemu mobil. Di motor juga seperti itu. Bunyinya mungkin krrrr, ternyata kita mesti ganti rantai Pak. Kita pikir yang rusak tuh mesin kita gitu. Ternyata rantainya yang rusak gitu. Atau kalau enggak gitu. Ternyata yang rusak adalah si kakinya gitu. Kita pikir yang rusak tuh adalah bagian pengereman atau gimana. Itu um, takes time lah gitu ya. Kalau Ya. memang lu bukan montir, kalau memang lu bukan yang namanya engineer yang memang benar-benar paham dengan mobil, lu perlu waktu gitu. Atau lu bawa ke bengkel gitu. Pilihannya banyak sebenarnya. Kita mau punya perusahaan atau apa, menyiapkan banyak. Tapi yang jadi masalah gitu, perusahaan itu kalau sakit ataupun bermasalah, lu bawa ke konsultan gitu ya, belum tentu nemu juga gitu kondisinya. Kenapa? Karena dia harus menemukan proses yang sama seperti identifikasi masalah yang perlu lama gitu. Kadang-kadang kita pikir masalahnya itu sepele tapi ternyata gede gitu. Hmm. Atau kita pikir masalah gede ternyata sepele gitu. Nah, itu kan Ya. perlu perlu waktu dan pengalaman, Pak, untuk tahunya gitu. Ya bagaimana lu sebagai engineer bisa tahu ada kode yang salah tanpa ini salah di mana ya, ini error di mana ya gitu. Kita udah menuju ini di browser atau di mana di debugger ketemu di line sekian gitu. Ternyata kita pelajarin masalahnya bukan di line ini, ternyata dari definisi-definisi yang awal masalahnya gitu. Takes time Mbak kondisinya debugging itu kan. Mungkin lo ngalamin sendiri dan ya ngebenerin ini juga sama gitu. Tapi kalau emang lu udah terbiasa nyetir, kalau emang lu udah terbiasa yang namanya ngebengkel, kalau emang lu udah terbiasa yang namanya apa ya ibaratnya nyelesain masalah, lu pasti tahu penyelesaiannya. Cuman emang perlu waktu. Kadang-kadang kalau nyelesain masalah perusahaan tuh nggak bisa setahun 2 tahun gitu. Ya ini perusahaan kecil pak gitu, itu bisa setahun 2 tahun gitu. Apalagi kalau perusahaan gede ya gitu ya, itu bisa puluhan tahun baru selesai mungkin masalahnya gitu kondisinya gitu. Gitu sih. Menarik, menarik. Itu benar banget sih. Artinya, ya memang butuh waktu ya, nggak ada opsi lain ya, untuk lo bisa Iya. benar-benar identify tadi ya, kalau ada isu ya. Ya, Dan dan apalagi lu betul mesti banget sih tadi kayak tekad mobil. orang gitu, mesti tekad orang mau nggak mau. Orangnya either lu cabut atau lu pindahin dulu gitu. Ya ibaratnya kalau kita lagi ibaratnya apa ya ada musibah gitu ya, ada misalnya let's say ada kebakaran di jalan situ. Ya lo kalau nggak bisa bensin lo geser deh gitu. Lo kalau memang nggak bisa bantuin gua madamin api, lo geser gue yang madamin api gitu kondisinya kayak gitu. Dan itu Jadi kan ya juga tidak lepas dari drama biasanya, lo pindahin orang nanti oh merasa pasti Pak, dramanya banyak Pak gitu. Kebanyakan kalau yang gue temuin dramanya itu karena faktor ini Pak, faktor pengetahuan yang kurang Pak. Jadi contohnya gini deh, let's say lo kerja di bidang developer gitu ya, kita ngomong ya. developer lah gitu ngomongnya. Lo tuh sebenarnya tahu ada masalah di situ, tapi lo nggak ngerasa kayak lo nggak mampu gitu. Tapi lo ngerasa karena lo udah puluhan tahun kerja di situ lo mampu. Itu sering Pak, manusia tuh sering merasa seperti itu gitu. Padahal kita itu nggak pernah update knowledge. Misal Mhm. contoh lah gitu, ada ilmu terbaru atau ada standar terbaru, ada versi terbaru. Kita kadang-kadang nggak aware, kita cuma mikirnya, gue udah puluhan tahun di sini gitu loh. Jadi lu tahu apa sih gitu? Banyak orang bilang kayak gitu gitu.
Ya padahal ujung-ujungnya sebenarnya kalau dirunut-runut ya emang lu nggak ngerti apa-apa gitu, lu nggak ngerti yang terbaru, ada masalah yang bukannya lu mencari masalah, yang ada malah lu membela diri dulu gitu. Udahlah, padahal ya udahlah, ya udah gue salah gitu. Ya udah kita benerin sama-sama gitu. Ya mungkin salah gue juga gue kurang kurang pengawasan ataupun emang pengawasan gue udah baik tapi sistem gue yang kurang baik atau bisa juga sistem gue udah baik pengawasan yang kurang ataupun bisa juga emang orangnya aja yang salah gitu. Jadi banyak faktor Pak di situ Pak gitu. Kita nggak bisa ngeduga-duga yang namanya benerin perusahaan itu kayak apa ya? Ya kayak ada barang rusak dilihat selesai gitu. Enggak, ini kayak ke dokter Pak gitu. Ya sakitnya bisa jadi kita ngerasa sakitnya di mana, tapi sakitnya di mana gitu Kayaknya kondisinya. apa, ya. Seperti itulah gitu. Nah, tadi ngomong tentang update informasi, Ren. Lo industri hosting itu kan juga berubah drastis gitu ya. Berubah. Sangat-sangat drastis. Beberapa tahun yang lalu tuh hype banget cloud, semua cloud gitu ya. Sekarang semua pada mikir cloud mahal banget, balik lagi on premise. Lu gimana tuh? Kenapa? Gini. Kalau di beberapa seminar gue selalu bilang kayak gini. Lo mau jadi company yang vendor driven atau lo mau jadi yang technology driven? Itu beda, Pak. Jadi kalau company lo adalah vendor driven, lo udah dikasih macam-macam sama tuh vendor. Let's say lo udah dikasih free credit, sampai jutaan dolar gitu kan gitu. Ini gue ngomong contoh lah ya gitu ya. Jadi kira-kira mungkin kayaknya udah 10 tahun yang lalu deh kejadian ini gitu. Gue ada salah satu startup di Bandung, dia pakai let's say sebutlah namanya inisialnya A gitu, belakangnya S gitu ya untuk provider cloud gitu. Dikasih $1 juta Pak. 3 huruf gitu 1 ya. juta dolar itu kalau sekarang rupiahnya berarti sekitar berapa miliar tuh? 16 miliar ya, 16 miliar lebih ya gitu ya. Free credit Pak gitu. Jadi kan developernya nggak ngitung tuh Pak, mau lotnya gede kayak mau enggak, yang penting selama kredit ada, habis dong, bisa ngabisin kredit dong gitu. Kalau kurang minta lagi gitu kan gitu. Terus gue tanya, emang sebulan lo kena berapa gitu di sini gitu. Oh, gue karena ada free credit 1 juta, gue nggak mikir infra. Oke, kena berapa? Gue bilang gitu. $25.000 gue bilang. Untuk operasional lo itu sebenarnya nggak lebih dari $2.000 bos, gue bilang gitu. Ya nggak apa-apa, gue free credit gitu. Ya ya akhirnya ujung-ujungnya ya diakuisisi ya dengan itu ya dengan provider yang A belakangnya S itu ya udahlah gitu oke. Terus akhirnya banyak startup-startup yang emang sebenarnya mungkin cuma dapat kredit 100.000 atau berapa gitu, pakai gede-gedean gitu. Terus setelah gue hitung, bos, resource lo ini nggak lebih dari 7,5 juta perak, bos. Lo bayar ke sono itu 15.000 dolar, gue bilang gitu, buat apaan gitu, gue bilang gitu. Lo tuh cuma butuh ini gitu. Nah, gue pernah nulis hal yang kayak gini di majalah Info Komputer tahun 2018. Jadi gue bilang bahwa emang banyak startup itu sebenarnya kayak dikibulin lah gitu sama mereka gitu ya. Ya harus gini. Gue bilang ya lo mau sampai kapan ngandelin free credit gitu kan? Lu bukan bisnis namanya kalau ngandelin free gitu kan kalau sih ya. Lo harus mau nggak mau harus berdiri di kaki lo sendiri gitu kan. Lo harus tahu bahwa emang cost infrastruktur lo segini gitu. Jangan ngandelin free credit doang gitu kondisinya gitu. Ya ya tentu gue ditentang sama banyak orang dan tentu gue dimusuhin banyak orang akhirnya gitu. Gue bilang, gimana ya gue cuek-cuek aja. Gue bilang, ntar juga kalau free credit lo habis juga nelpon gue. Ya bener Pak, banyak banget customer yang emang posisinya free creditnya habis ya nelpon gue, tapi ada juga yang malu ke sebelah gitu, ke provider lain gitu. Tapi dari provider lain itu juga gue denger, si ini kehabisan kredit, gue cuma ketawa doang gitu kondisinya gitu. Ya free creditnya habis ya gue ketawa aja lah gitu. Emang nggak dapet investor lagi dia, nggak ada yang mau bakar duit gitu berarti gitu. Ya sekarang ya banyak yang pot-potan lah kondisinya nggak ada free credit dari provider tersebut gitu ya. Itu gue bilang sebenarnya karena apa ya? Gue sendiri sempat jadi kayak diminta tolong sama temen gue ngajar di sebuah universitas, ngajarin cloud computing gitu ya. Terus gue bilang, ini kurikulum lo parah banget sih bos, ini vendor driven kurikulum bos, gue bilang kayak gitu. Semua orang dipaksa untuk belajar sama vendor ini gitu loh. Dan gue bilang gitu, kan faculty lo kan computer engineering kan, gue bilang gitu. Berarti kan lo harus bisa jadi engineer yang bisa mengoperasikan computing itu dengan resource yang minimal dong harusnya. Bukan hanya resource maksimal dalam kondisi baik, lo harus bisa dalam kondisi terburuk. Akhirnya gue bilang, gue ubah ya kurikulumnya, gue bilang gitu. Gue ngajarin lo gimana caranya biar anak-anak bisa untuk pakai yang namanya open source, gue bilang kayak gitu.
Jadi prinsip-prinsipnya gue ajarin dengan open source ini yang untuk non komersialnya nggak bayar gitu ya. Akhirnya gue bilang, lu kalau bisa jadi komersial bisa di ini produknya. Dan mereka cuma bilang, gitu. Kok bisa gitu? Ya bisa, gue bilang gitu kondisinya gitu. Uang produknya itu isinya cuma ini sama ini kok gitu. Ujung-ujungnya sequel lagi. Lo mau pakai namanya apa, brandnya keren kan, ujung-ujungnya pasti sequel lagi. Pasti ujung-ujungnya jenisnya itu lagi gitu. Gitu loh. So, banyak hal lah yang emang kemasannya mungkin dinilai dengan bagus gitu ya, barang gratisan dikasih, tarif yang mahal, kemudian dibikinkan free credit, itu akan bikin orang lebih tertarik sebenarnya gitu ibaratnya gitu. Ibaratnya kayak lo sekarang nih, lu punya, gue yakin lu nggak punya mobil sport kan gitu kondisinya gitu. Dan ya karena gue juga nggak punya gitu maksudnya gitu. Gue yakin lu nggak punya, let's say, kita ngomongin Lamborghini lah atau Maserati lah ya, harganya mahal banget kan gitu. Eh, tapi kondisinya lu dapat Maserati dengan harganya lu beli mau beli Brio, lu pasti pengen dong gitu Iya, kondisinya gitu kan. pastilah. Apalagi kalau dikasih Maserati pasti pengen dong gitu kan. Tapi kan begitu tahu biaya bensinnya kan pasti orang mikir kan gitu. Gue sanggup nggak sih sebenarnya biaya bensinnya gitu kan gitu. Gitu sih Pak gitu. Dari situ gue bisa bilang bahwa memang ya fungsinya kalau memang kita butuh fungsionalnya doang, apalagi ini produk yang tidak terlihat ya gitu ya, produk yang bukan invisible ya, virtual gitu ya, kayaknya nggak perlu beli Maserati kan kalau buat bawa 4 orang kan gitu. Lo gue kasih Brio juga lo nggak akan tahu gitu kondisinya gitu. Ya ibaratnya Brio ataupun mobil Agya yang didandanin jadi Maserati, ya itulah yang teknologi yang dibilang terbaru tadi gitu sebenarnya. Ya. So kalau kita belajar teknologinya nggak ada yang baru-baru banget Mas Brian gitu. Kita pakai internet ini sudah lebih dari hampir hampir 50 tahun internet ini sekarang umurnya gitu kan gitu ya. Protokol yang kita pakai masih sama, TCP/IP, BGP, routingnya juga masih seperti itu, security-nya juga masih sama. Ada varian baru dari DNS sampai DNSSEC, kemudian juga ada DNSKey dan lain-lain gitu ya. Ya IP-nya tapi juga belum secara berubah jadi prinsip-prinsip 4 teorinya ya, yang kita pakai pinang. gitu-gitu aja gitu. Nothing new gitu sebenarnya gitu. Jadi ya buat gue pribadi gue ngeliatnya teknologi itu yang nggak wah-wah banget kecuali mungkin sekarang ada beberapa tahun lalu gue mulai agak paranoid dengan teknologi karena waktu itu ada yang memperkenalkan sama gue namanya deepfake as a service gitu ya. Cukup Apa? 3 foto lo aja deepfake as a service. Apa Jadi itu? lo punya 3 foto lo, kemudian 3 foto lo, kemudian 2 atau 3 foto lo, kemudian bisa untuk dipelajari sama AI, ada sampel suara lo sekian detik udah jadi gitu. Ya kayak Oh, kita nonton film Mission Impossible gitu loh Pak, gitu ya ya. kondisinya gitu. Ya yang bikin gua paranoid sebenarnya bukan itu, bahwa emang kalau memang ada orang jahat gitu ya yang mau mengumpulkan seluruh API dari seluruh provider hosting ataupun cloud gitu ya, lu bisa menaruh yang namanya satu malware atau bloatware atau apapun isinya itu hidup di antara sesuatu yang legal gitu. Itu lu bisa bikin kayak gitu. Kalau dulu orang naruh virus itu harus di dark web atau apa, enggak. Sekarang cuma tinggal di dunia nyata bisa gitu. Ya gue sempet paranoid kayak gitu-gitu sih. Teman yang mau nggak mau akhirnya gue bilang ya udahlah face it lah gitu. Gue bilang itu mau nggak mau lo harus ngadepin ini gitu. Itu udah Dimana kejadian orang-orang kan? Iya, di mana orang-orang sekarang udah bikin aplikasinya lebih mudah. Kalau dulu di Fake as a Service harus hanya di dark web doang, kalau sekarang di handphone juga udah bisa gitu kondisinya gitu. Jadi udah ya udahlah pasrah aja lah teknologi emang udah kayak gini mau ngomong apa lagi gitu Mau kondisinya gimana gitu. lagi? Iya gitu. Oke. Ren, ini mendekati pertanyaan terakhir, tapi sebelum pertanyaan terakhir, gue mau nanya satu hal lagi gitu ya. Artinya, Iya, gimana? lo kan perjalanan udah panjang banget ya, hampir 20 tahun nih lo bisnis gitu ya. Apa Hmm, sih yang lo lihat itu bener-bener impactful gitu ya? Satu hal deh kalau lo boleh milih satu hal dari apa yang lo lakuin dari dulu sampai sekarang atau mentality atau apapun gitu ya, satu hal yang itu benar-benar impactful ke sustainability bisnis lo sampai sekarang. oke. Sustainability bisnis ini pertanyaan yang menarik sih Pak gitu. Jadi kebetulan gue dulu diajarin sama profesor namanya Profesor Surna Cahya Jayadiningrat atau Pak Naya. Beliau sudah almarhum. Jadi salah satu dia kalau nggak salah dulu dekan deh, kalau nggak salah Dean itu dekan ya di sekolah gue dulu di ITB itu ya. Jadi gue waktu pas dia tahu gue berbisnis gitu ya, gue tuh dipanggil sama dia gitu
Gue pikir kenapa-napa kan gitu, karena nilai gue emang jelek gitu. Gue pikir aduh nih nggak naik nih atau gimana nih, atau lulus belakangan lah atau gimana gitu kan. Emang gue oke lah, gue lulus emang lebih telat dikit lah, telat 6 bulan gitu-gitu. But anyway, gue nggak terlalu pusingin itu. Begitu gue dipanggil, gue cuma dikasih beberapa ceramah sama dia yang ada beberapa hal yang terkait dengan sustainability gitu. Jadi sustainability ini bukan topik yang baru buat gue sendiri, karena emang gue udah dapetin ini di awal gue masa kuliah. Um, Kita punya yang namanya satu prinsip yang penting adalah sustainability future itu bisa ditimbulkan dengan cara lu aware sama lingkungan. Jadi basicnya dia ngajarin gue adalah lo kalau mau bisnis lo mau sustain, yang pertama kali lo mesti sejahterakan tuh orang di sekeliling lo dulu, di lingkungan lo itu dulu, lo sejahterain. Nggak perlu kaya, tapi paling nggak mereka bisa hidup gitu. Nah, kalau emang ada yang bisa lo bantu gitu. Makanya kita dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah iklan jor-joran, Pak, gitu. Pernah sih sempet ya, mungkin 2015 2016 waktu sama adik gue, kan adik gue yang handle marketing waktu itu. Ya dulu banyak kesedot ke ads gitu ya. Ibaratnya sedekah sama Israel gitu. Kalau gue selalu ngomong ini sedekah sama Israel kayak gitu. Ya itu suka sama Yahudi Pak gitu. Ya itu gue bilang nggak perlu dilakukan gitu. Jadi gue benar-benar totally sekarang bebas dari iklan gitu. Gue nggak ngiklan. Jadi sejak gue akhirnya di awal tahun kemarin gue putusin memang gue stop semua iklan ke network-networknya mereka gitu ya. Terutama emang setelah gue ngelihat masalah peperangan dan lain ini, gue pikir kayaknya emang gue nggak mau danai terlalu banyak lah karena gue tahu duitnya lari ke situ gitu. Jadi yang penting kita lakukan adalah gimana caranya promosi yang kita lakukan itu harus berkaitan dengan lingkungan, Pak. Harus kira-kira berkaitan dengan yang namanya perbaikan lingkungan. Jadi dulu-dulu orang-orang belum pada bikin goodie bag, gue udah bikin goodie bag dulu Pak, sekitar tahun 2008. Belum ada provider hosting yang bikin goodie bag, belum ada bikin orang offline, gue bikin dulu. Nah, goodie bag-nya itu lucunya adalah gue bisa beli goodie bag itu dari gue recycle koran, Mbak. Hah? Recycle apa? Recycle koran. Jadi koran-koran itu gue tampung koran-koran, yang gue kan langganan koran dulu ya. Koran-koran gue tampung, gue jual, gue bikin goodie bag. Nah, kemudian setelah itu juga sampah-sampah elektronik atau sampah-sampah itu gue recycle, gue jual untuk jadi goodie bag gitu kondisinya. Dan itu gue bikinin yang namanya cerita, bukan buat pada orang yang nerima goodie bagnya adalah, nah goodie bag ini hasil recycle dari beberapa produknya kita gitu. Jadi server yang nggak kepake ataupun koran ataupun apa yang nggak kepake, waste-nya kita jadikan ke situ gitu. Jadi kita tukar waste-nya jadi duitnya kita pakai buat beli goodie bag. Nah, harapannya kita waktu itu less plastik gitu. Jadi tahun 2008 ketika orang-orang masih belum pada mikirin masih pada kantong plastik bebas segala macam, gue udah mikirin ke situ gitu. Salah satunya itu gitu. Jadi gue nyetak goodie bag banyak banget, termasuk juga mungkin kalau lo dapat waktu pas World Camp yang di Depok tuh yang di Gunadarma, lo inget gak? Waktu itu ada almarhum Om Nukman, kemudian juga ada Mas Budi Putra gitu. Itu gue bikin goodie bag itu benar-benar asli, itu dari sana gitu. Orang belum ada yang bikin goodie bag yang awet, yang waktu itu belum musim lah gitu kondisinya gitu ya. Jadi gue udah lari ke situ dan itu sampai sekarang masih gue pertahanin gitu. Karena gue ngelihatnya bukan karena tren atau apa gitu. Sebenarnya kita udah jalan sebelum tren itu ada gitu. Cuman mungkin karena emang nggak masif dan duitnya memang kurang, karena memang maklum lah uang pribadi nih Pak gitu kondisinya. Istilahnya sampai detik ini gue masih bootstrap gitu. Jadi kita dapat uang itu bukan dari investor kita adalah customer gitu ya. Jadi karena prinsip gue adalah investor gue ada customer, jadi gue dapetin duit dari customer gitu ya. Uangnya ada berapa itu yang gue pakein gitu untuk investasi di situ gitu, untuk masa depan gitu. Di situ gue belajar untuk tadi prinsipnya yang sustainability future itu dari lingkungan ya, ecological gitu. Ya nggak boleh lu buang sampah sembarangan, lu harus mikir ke sana, lu harus mikirin orang-orang kampung sekitar lu gitu. Ya itu pun gue pakai buat prinsip-prinsip kayak sekarang jual internet gitu. Sebagai contoh Mas Brian gitu ya, kalau mau tahu, kita lagi nge-wiring beberapa kampung di daerah Bandung, satu di daerah Sukajadi, satu lagi di daerah Majalengka. Itu karena prinsip ini juga gitu. Kita mikirnya ya udahlah kita internet kita jual lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena kasihan Pak gitu. Misalnya satu pendapatan keluarga, pendapatannya secara UMR plus plus mungkin sekitar 6 juta per bulan lah ya, karena penggabungan keluarga gitu ya. Tapi dengan orang biaya hidupnya 6 juta pendapatan 6 juta per bulan, bayar internetnya udah 400 ribu Pak. Gila kan?
Itu di luar kota, Pak. Jadi gue ngitung, gue karena dekat sama teman-teman ABJI gitu ya, karena kita kan, gue kebetulan member ABJI juga perusahaan gue, Hmm. dan kebetulan juga gue kan megang asosiasi cloud technology Indonesia, jadi kita megang beberapa data, dan di situ gue agak miris gitu. Kenapa gitu? Telco ini gila gitu gue bilang gitu. Kenapa? Bayangin bos, lu pendapatan lu cuma 5 juta perak gitu ya, lu harus bayar internet 400.000 sebulan. Di luar kalau anggota keluarga lu ada banyak, misal anggota keluarga lu ada 5 gitu ya, atau 4 gitu ya. Itu handphone satu 25 kali 50.000 aja per bulan gitu. Itu mahal banget pak gitu. Itu lebih dari 10% pendapatan lu habis buat internet gitu. Dan itu gue ngelihatnya ini nggak make sense pak gitu. Ini nggak make sense. Jadi gue harus turunin harga di sini mau nggak mau gitu. Ya, di beberapa kasus meskipun kita punya batas bawah sebenarnya secara secara apa ya, secara normal gitu ya. Akhirnya kita pikir ya udahlah batas bawah ini kita mepetin batas paling bawah gitu. Mana yang paling bawah itu kita mepetin, itu kita jual gitu. Kenapa? Karena kasihan Pak gitu. Orang-orang itu kalau misalnya produktivitasnya kita kan pengen produktivitas orang kan naik ya. Mhm. Nah, internet itu kan gue bikin internet dengan kualitas bagus gitu ya. Lo mau bilang provider apa tuh yang gede-gede warna biru itu kan bilang bagus, enggak tuh gitu. Orang karyawannya pakai VPN dari tempat gua kok gitu buat internet yang biar stabil gitu. Ya serius gua gitu. Ada satu provider gede lah warnanya biru gitu, se-Indonesia lah dia pokoknya gitu. Terus ya kalau misalnya kemana-mana ngomongnya internetnya stabil kencang. Enggak, lo tuh nggak stabil bos, lo tuh menang jaringan doang banyak. Cuman emang internet tuh jelek, gue bilang kayak gitu. Karyawan sendiri bilang jelek kok gitu. Masih pakai VPN gua gitu biar bisa buka kemana-mana gitu. Ya, gue bilang ya simpelnya kita pengen productivity orang naik gitu. Kita pengen orang tuh internet tuh nggak usah dipikirin gitu. Jadi lo tuh nggak perlu mikirin internet gitu. Misalnya lo udah capek-capek bayar ratusan ribu, tapi lo masih mikirin internet tuh kok jelek gitu. Lo tuh nggak harus pikirin itu gitu. Lo harus pikirnya yang penting lo pakai nyala gitu. Yang penting lo pakai tuh stabil gitu. Lo mau kayak conference kayak gini, mau apa, lo bisa gitu. Jadi duit lo masih bisa dipakai buat yang lain, mau lo pakai tabungan kayak, mau lo pakai productivity kayak, atau buat nyenengin keluarga lo jalan-jalan, itu kan lo masih bisa pakai kan gitu kan. Daripada lo larinya ke apa ke orang-orang sono yang bayarnya apa ratusan ribu per bulan gitu kan gitu. Itu sayang gitu loh maksudnya gitu loh. Dan duit lo juga di sana juga ya lo sedekah ke situ kan buat apa gitu kondisinya gitu. Gak dikembalikan lagi buat lo kan gitu. Nah ini mendingan kayak gini gitu kan gitu. Bayaran Jadi karyawannya kan gede, Pak. ya itu dia tadi Pak, gitu di luar kewajaran itu kondisinya gitu. Ya maksudnya kita ngomongin paling simpelnya adalah ya udahlah ini kita gimana caranya biar orang-orang internet lebih murah dan juga kualitasnya lebih bagus. Ya makanya gue jual dengan tagline-nya cloud and connect, keywords itu cloud and connectivity. Jadi kita jual cloud dan connectivity juga dan kita menghadirkan apa yang teknologi yang di data center rasakan. Jadi lo internetan di data center tuh kayak apa sih cepatnya, nah lo bisa ngalamin di rumah seperti itu. Itu yang gue jual sama konsumen sekarang gitu. Dan ya happy-nya gue sekarang adalah gue dapat testimonialnya happy-happy. Kenapa gitu? Ada orang yang mungkin bilang, Pak, saya kemarin pakai provider warna merah gitu kan gitu. Putus-putus, saya mau telepon anak saya susah. Alhamdulillah sekarang mau video streaming sama anak saya lancar, Pak, nggak ada gangguan. Syukur. Berarti kan kondisinya happiness kan gitu, Pak. Gitu. Jadi kalau happiness ini jadi core bisnis kita gitu ya, sustainability itu akan tercipta sendiri, Pak. Itu kondisinya gitu. Jadi dari energi-energi positif orang-orang yang merasakan hal positifnya sama kita itu akan menularkan lagi ke kita gitu Pak. Disitulah yang salah satu yang gue dinasehatin sama almarhum Pak Sunat Cahya tadi gitu. Jadi once lu bikin kalau lu mikirin bisnis lu bikin lu cuma duit gitu, itu nggak akan kumpul Pak. Karena duit itu mau lu gede mau lu kecil bakal kurang. Lu punya duit 1 miliar hari ini juga kurang gitu Pak. Lu punya duit 1 juta detik ini pun rasanya akan kurang gitu. Kenapa? Karena mungkin tagihan lu gede ataupun emang lu akan punya sesuatu. Tapi kalau misalnya lu bisa lihat, oh gini ya gitu, oh enak dong lo pakai layanan gua, akhirnya lu bisa bikin bisnis lain atau lu bisa bikin apa. Di situ gue cuma minta simpel ya doain gue sehat-sehat aja lah, doain company gue survive lah gitu kondisinya gitu. Dan itu yang harus gue sampaikan sama teman-teman di sini ya bahwa emang ya kita bisnis ini nggak mikirin duit gitu. Ya kalau emang gue cuma mikirin duit, mungkin gue ada bisa bilang sama Brian gitu, Bri gue punya Lamborghini 2 gitu, satu gue pinjemin buat gue gitu. Nggak, gue cuma punya Tommy Kai doang paling nih, diecast doang gitu. Ya, ya kita pikirin orang biar bisa jalan ke sana lah gitu, gimana sih gitu. Intinya Karena berbisnis presiden itu nggak gampang, Mbak. Punya usaha di Indonesia nggak gampang. Jadi
Jujur aslinya usaha Indonesia ini nggak gampang gitu ya. Kalau misalnya kadang-kadang gue pikirin gitu ya, negara sebelah gitu ya, contoh lah gitu. Gue baru kemarin dari pameran di JI Expo, pamerannya isinya Cina semua Pak gitu. Lo bayangin ya, Cina tuh mau perang, negaranya ngasih bekal Pak. Ya, ya, Kita ini ya. negara memang ngasih bekal sih Pak, tapi nggak banyak gitu kondisinya. Kebanyakan mau perang, lo jangan perang dulu sini-sini bayar gue Iya, dulu gitu. Lagi perang. bener. Nah itu yang kejadian di kita gitu kondisinya gitu loh. Makanya gue bilang warga negara Tiongkok sama warga negara Yini ini bedanya jauh banget gue bilang gitu. Ya kalau Tiongkok pergi, ya kamu mau perang ya sudah saya modalin ya, kamu mau berapa? Saya kasih subsidi di sini gitu. Ya Indonesia mulai sih seperti itu, tapi nggak tiap saat Pak gitu. Jadi ya sedikit sekali gitu dan memang kita belum semasif Cina gitu. Jadi ya ekosistem kita memang perlu dijaga, kita belum ada ekosistem yang baik. Sebenarnya yang gue lihat di Indonesia ini ya bisnisnya memang belum sustainable semuanya karena masih mikirin diri dia sendiri gitu. Kecuali beberapa konglomerasi grup yang memang mereka sudah bukan nggak mikirin ya, sudah banyak ya. Gue sebutlah misalnya kayak Saling Group gitu, itu gede banget Pak gitu. Dan memang mereka udah sustainable A to Z ekosistemnya mereka udah punya. Tinggal nanti lo mau join ketemu di mana atau ketemu di mana lu pasti bentrokan lah gitu. Makanya bisa kolaborasi kolab sini lah, jangan dibentrokin lah gitu. Mau raksasa-raksasa jangan dibentrokin. Lo ikut aja gitu kondisinya. Misalnya ketemu grupnya Sinarmas, ketemu grupnya Lipo atau apa, ya nggak usah dibentrokin lah. Lo ketemu ya, ya salim aja gitu ya, gitu anak bawang, gitu aja Pak, gitu. Saling salam ya gitu aja, salim-salim aja Pak gitu. Silaturahmi lah. Jadi kalau misalnya dengan silaturahmi, kolaborasi, ekosistemnya mungkin akan lebih terjaga Pak di Indonesia kayak gitu. Dan memang kita masih butuh yang namanya orang-orang yang emang mau untuk berkorban lah Pak gitu. Ya gue sih bilang gue berkorban lah, nggak apa-apa lah generasi gue gitu ya. Ya mungkin generasi anak gue nanti makan lebih baik gitu. Ya itu harapannya seperti itu sih gitu. Ya karena mungkin juga zaman dulu orang tua kita juga berpikir seperti itu. Oh gue sekolah lebih capek atau kalau nggak, aduh gue salah nih Brian gue suruh inilah biar lebih bagus gitu kayak gitu. Itu bisa bisa dilakukan juga gitu. Gitu Mas Mantap. Brian kira-kira. Ini tadi ada apresiasi dari Syauqi, dari kerja di Ya salah satu begitu provider ya. internet yang tadi tuh, yang mahal-mahal itu. Kenapa? Sorry Mas, gimana? Ini Syauqi ini kerja di inilah salah satu internet provider. Bukan internet provider sih, wireless mungkin ya. Wireless internet Wireless. provider. Kita juga masih main wireless kalau masih Jogja Mas gitu karena Jogja itu masih banyak blank spotnya gitu. Tapi berarti lu ini ya, lu bikin jalur sendiri atau lu nyewa jalurnya orang berarti? Kalau bisa sewa sewa Pak, kalau bisa minjem minjem, kalau nggak bisa ya mau bikin Pak gitu. Mantap, mantap. Ya kalau bisa sewa sewa, kalau sanggup gitu, kalau nggak ya minjem gitu. Minjem dulu ya Pak izin gitu. Ya kalau misalnya nggak bisa ya baru bikin gitu. Ya, nggak ada mau nggak mau gitu kita kita harus survive Pak gitu. Yang kita cari ya gimana kita bisa survive-nya gitu. Gitu sih. Siap, siap. Ini kayaknya masih banyak yang pengen gua tanyain, cuman kalau kepanjangan Nggak nggak bagus apa-apa, juga. santai aja, santai. Gua mau save buat next episode. Oh, ada next episode lagi? Waduh. Ini kan gua udah episode 72 nih ya. Jadi ada beberapa yang di-invite beberapa kali lah. Karena ya obrolan kayak Dua. gitu Ren, jadi belajar banyak Ya. banget soalnya. Inspiratif. Gua nggak nyangka sih saat tadi gua tanya lo apa yang bikin sustainable, lo jawabnya ke lingkungan. Itu kayak Ya. ini kayak orang tuh ini green itu karena momentum atau karena ini aja gitu ya. Lu udah dari dulu itu kan itu Enggak, karena kebetulan Pak Naya itu adalah dia dosen teknik lingkungan, Pak. Jadi memang dia punya buku, aduh gue lupa bukunya ada di bawah sih. Gue baca bukunya ya, lu coba cari Surna Cahaya Jaya Diningrat ya, itu bukunya bagus banget gitu Pak. Ya kayak dibikin tahun 80 atau tahun 90-an awal, dibikin tentang green economy Indonesia tuh kayak gimana sih kondisinya gitu. Dan terus dia bikin juga banyak hal tentang kayak sebenarnya kita berbisnis tuh harus gimana sih sebenarnya gitu kan gitu. Ya contoh simpel yang gua tangkap gini contohnya ya. Lo ada kompetitor gitu. Kompetitor tuh jangan melawan gitu. Karena sebenarnya yang kompetitor gede itu bukannya kompetitor lo tapi diri lo sendiri, itu satu. Yang kedua, yang gua tangkap lagi ya. Contoh misalnya, ya udah kalau emang lo bisa kolaborasi sama kompetitor lo, ngapain lo berantem? Banyak hal yang bisa diselesaikan dengan kita ngobrol, ngopi, nyantai kok gitu. Dan kondisinya kayak, oh lo nggak suka nih gue juga dengan jalan cara gini, ya udah gitu. Gue nggak akan ganggu wilayah ini gitu.
Tapi banyak juga orang-orang Indonesia ini yang emang ya tadi nggak sekolah bisnis ataupun emang nggak sekolah beneran gitu. Ya apa emang kurang diajarin gimana cara yang bener ya, ya nyerang-nyerang satu titik gitu. Itu Hmm. menurut gua nggak oke sih gitu ya. Banyak hal lah. Contohnya kayak gue beberapa kali kok dengan komputer gue bikin event bareng gitu. Kita pernah bikin event sosial bareng kayak misalnya vaksinasi massal gitu ya. Kita bikin beberapa event lain yang emang terkait kemanusiaan tuh banyak banget kayak gitu. Jadi um, satu-satunya jalan kan emang kita ketemu di tengah gitu. Apa ketemu di asosiasi atau ketemu di event sosial atau ketemu di event lain gitu. Itu bisa kolaborasi karena sebenarnya apa ya prinsipnya gini deh Bri. Pasar itu musuh lu tuh bukannya pedagang lain tapi lu bagaimana caranya mendapatkan customer lu sebanyak-banyaknya biar dia itu kenal sama lu dan emang dia nyaman sama lu gitu kan. Nah, Ya, kalau soal barang sendiri ya di industri gue ini sebenarnya apa ya, siapapun bisa jadi primary, siapapun bisa jadi backup. ya. Itu yang gue pelajarin. Jadi jangan pernah ngerasa kayak, wah gue sombong atau gimana. Lu pakai punya gue aja gini-gini. Oh ya gue sih ngomong paling gampang gini, ya udah lo mau pakai punya dia nggak apa-apa, lo backupnya taruh tempat gue gitu. Atau lo pakai punya gue sebagai primary, backupnya dia gitu. Sama-sama nguntungin kok gitu kondisinya gitu. Dan harus agak cuek juga dengan yang namanya kayak oh ya udah yang kita kalah nih misalnya kita kalah dalam dalam tender atau apa gitu. Ya udah gitu. Tapi kalau memang Bapak butuh bantuan yang punya tender ya saya boleh hubungin saya kok Pak gini-gini. Dan itu banyak kejadian Bang gitu. Jadi ya kayak mereka yang menang tender ujung-ujungnya kita juga yang ngerjain gitu ujung-ujungnya banyak kayak gitu. Jadi ya makanya gue bilang ya harus punya teman banyak-banyak lah gitu kondisinya gitu. Dan emang begitu ada masalah kayak contohnya ada orang yang ribut masalah harga, ya udahlah cuek aja lah gitu. Ya lu cuma bisa ngejelasin sampai batas memang ya lu kan udah sign up begini gitu kondisinya. Ya kalau emang lu nggak mau ini ya udah lu nggak usah bisnis lagi sama gua juga nggak butuh lu gitu. Bisa aja ngomong kayak gitu kan gitu. Masih banyak urusan yang lain gitu maksudnya gitu. Kadang-kadang banyak orang yang emang tantrum karena emang butuh perhatian atau emang dia lagi ada masalah kan kita nggak tahu di Butuh dalam. perhatian. Ya, Iya, 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 iya. Oke, Ren. itu Thank you banget loh. Dan semoga masih berkenan ya kalau gua invite lagi ya. Ya masih siap, banyak siap, siap. yang gua tanya-tanya. Insya Allah. Selagi masih sehat, gue bantuin. Lo kalau di Jakarta tinggal di mana sih? Atau lo cuman on off aja? Ada lah di dekat kantor kok, dekat banget sama kantor. Jadi gue tinggal jalan kaki bisa, mau naik mobil bisa gitu. Ya deket lah Daerah intinya Mampang sana berarti? Mampang situ sih. Dan emang, tapi gue juga nggak sering-sering ya. Paling sebulan ya paling paling lama ya 6 hari sampai 10 hari lah paling lama. Soalnya banyak kan di jalan atau di Bandung. Jadi kayak sekarang lagi istirahat nih, besok berangkat lagi Jakarta, tapi nggak ke sana nginep di mana gitu, ada perlu apa gitu, daerah mana gitu. Ya tergantung aja ada perlu di mana gitu. Karena lagi banyak event sekarang kita jadi mobile-nya tinggi sih gitu. Mantap, mantap. Ya Gitu sih wes. Pak. Sukses terus buat Keywords, Mas Sip. Randy. Semoga makin banyak menebar manfaat. Siap. Semoga bisa ngobrol lagi in the future. Siap. Jadi masih banyak nih pertanyaannya nih ya. Masih sebenarnya kan gua udah kirim ke lu tadi. Iya sih, di listnya Banyak. gue banyak banget sih. Belum lagi kalau kita bahas topik lainnya sebenarnya. Boleh, boleh, boleh. Thank you banget Ren, thank you banget. Sehat-sehat Thank you banget terus. Mas Thank Brian. you banget Sukses selalu teman-teman. ini podcastnya juga ya. Thank you, thank you. Semoga Oke, bisa thank you. lanjut terus. Thank you. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.